Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Damai sejahtera dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Saya akan bacakan pokok-pokok pewarta Minggu 18 Juli 2021. Rapat Majelis. Rapat Majelis Pleno bulan Juli 2021 akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021 pukul 19.30 WIB. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang memiliki keperluan gerejawi dipersilakan untuk menghubungi atau menyampaikan ke majelis wilayahnya masing-masing. Berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga, 1. Ibu Anik Supriyanti, istri dari Bapak Doltam Toding, warga GKJ Joglo wilayah 2A, pada hari Kamis 8 Juli 2021 di Rumah Sakit Siloam Mampang, Jakarta, dalam usia 50 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Jumat 9 Juli 2021 di TPU Joglo, Jakarta. 2. Ibu Kriswati, istri dari Bapak Supadi, warga GKJ Joglo wilayah 4C, pada hari Minggu 11 Juli 2021 pukul 02.05 WIB di kediamannya, dalam usia 62 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Minggu 11 Juli 2021 di TPU Pondok Rangon, Jakarta. 3. Bapak Sutarno, ayah dari Ibu Eka Setiani, warga GKJ Joglo kelompok 3E, pada hari Senin 12 Juli 2021 pukul 16.00 WIB di Rumah Sakit Budi Mulya, dan telah dimakamkan pada hari yang sama pukul 21.00 WIB di TPU Rawalele, Jombang. 4. Ibu Rohani, ibu dari Ibu Eka Setiani, warga GKJ Joglo kelompok 3E, pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 pukul 23.45 WIB di Rumah Sakit Budi Mulya. Jenazah telah dimakamkan pada hari Kamis 15 Juli 2021 pukul 09.30 di TPU Rawalele, Jombang. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warga baru. Majelis GKJ Joglo telah menerima permohonan menjadi warga Jemaat GKJ Joglo atas diri 1. Bapak Yakobus Anggara Wicaksono, suami. 2. Ibu Maria Mariska Matundang, istri. 3. Timothy Oliver Wicaksono, anak, yang beralamat di Bukit Serpong Mas, Serpong. Masuk ke dalam pelayanan wilayah 3D dengan Majelis Penatua Susetyo Nugroho dan Diaken Heru Budi Kristianto. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GKJ Joglo. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah kita menyaksikan video tayangan dari Wahana Visi Indonesia tentang ajakan untuk menjadi saluran berkat bagi anak-anak Indonesia. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Doseba Sinai, dan terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk boleh berbagi tentang pelayanan Wahana Visi Indonesia. Wahana Visi Indonesia, atau yang biasa disingkat dengan WVI, adalah yayasan kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membawa perubahan yang berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, tanpa membedakan agama, ras, etnis, dan gender. WVI melayani di 14 provinsi, 58 area program, dan lebih dari 600 desa. Visi kami untuk setiap anak, hidup utuh sepenuhnya, dan doa kami untuk setiap hati, tekad untuk mewujudkannya. Visi ini dilandaskan dari Yohanes 10 ayat 10b yang berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Untuk mencapai visi ini kami tidak bekerja sendiri. Ini semua adalah berkat kerjasama dan kemurahan hati para jemaat dan sponsor lainnya yang terlibat dalam pelayanan ini. Saat ini kami akan memperkenalkan salah satu cara bergabung melayani bersama
melalui program sponsor anak yang akan kita saksikan berikut ini. Halo semua, nama saya Elisha Basutopo dan minggu ini saya sedang berada di Papua bersama dengan Wahana Visi Indonesia untuk mengunjungi beberapa kampung dan beberapa daerah layanan dari Wahana Visi Indonesia. Anak-anak yang mungkin kelihatannya kehidupan mereka itu berada dalam kondisi yang kekurangan, tapi saat Anda melihat ke mata mereka, ada cahaya pengharapan akan hari depan dan kehidupan yang lebih baik dari apa yang mereka alami di hari-hari ini. Saya lagi bersama Michael, anak dari Kampung Lani Matuan. Anak-anak di sini mereka membantu orang tuanya untuk ambil air karena di rumah mereka memang tidak ada sumber air. Jalannya cukup jauh, kira-kira 30 menit dan mereka harus melakukan itu setiap hari. Kadang-kadang kita tahu di dalam hati kecil kita bahwa we need to do something. Kita perlu melakukan sesuatu yang keluar dari zona nyaman kita. Ada sebuah kesempatan emas yang terbuka dan difasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia untuk Anda bisa menjadi sponsor untuk anak-anak yang dilayani oleh Wahana Visi Indonesia. Ada potensi yang sangat besar sekali di generasi ini dan mereka juga termasuk generasi penerus bangsa Indonesia. Yang bisa Anda lakukan hanya dengan 200.000 per bulan per anak, Anda bisa memfasilitasi anak-anak ini untuk pendidikan dan penghidupan yang jauh lebih baik. Anda bisa memilih menurut kemampuan Anda 1 anak, 2 anak, atau 3, atau bahkan mungkin Anda join dengan seseorang untuk mensponsori 1 atau beberapa anak. Tergantung apa yang Tuhan gerakkan dalam hati Anda, tapi yakinlah apa yang Anda lakukan membawa perubahan dan membangkitkan sebuah generasi yang akan hidup dengan cemerlang dan luar biasa. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari pelayanan ini, menghadirkan shalom bagi anak-anak Indonesia. Segala bentuk dukungan akan disalurkan dalam bentuk program di bidang pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi keluarga, dan perlindungan anak-anak. Silahkan mendaftar menjadi sponsor melalui website kami di bawah ini. Mari kita menjadi saluran berkat dan membawa pengharapan bagi anak-anak Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Perjamuan Kudus. Majelis GKJ Joglo akan melayankan sakramen perjamuan kudus setengah tahun dalam ibadah keluarga pada kebaktian hari ini, Minggu 18 Juli 2021, dan akan dilayankan secara terpimpin dengan streaming pada kebaktian pukul 09.00 dan 17.00 WIB, dan akan dilayankan oleh Pendeta Maria Srihartati. Untuk berita yang lain, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dapat membacanya dalam pewarta gereja yang telah dikirimkan melalui WA Group. Jemaat yang terkasih, Ibu Pendeta Maria Srihartati akan memimpin ibadah minggu ini. Marilah kita mengawali ibadah hari ini dengan memuji Tuhan. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 3, bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar, bagai bunga terima kasih yang hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerap.
Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmat-Mu. Sumber air hidup pria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, kau jadikan milik-Mu. Agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengawal ibadah kita pada saat ini dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Amin. Amin, amin, amin. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu, puji syukur kepada-Mu. Saudara yang terkasih, Allah mengundang kita semua untuk melakukan firman Tuhan, yaitu untuk mengasihi sesama kita. Saat ini, mari kita dengar bersama panggilan hidup di dalam kasih yang akan kita dengar dari Matius pasal yang ke-5, ayat 43 dan 44, yang demikian firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati dan di hadapan Tuhan Yesus kita mengakui segala dosa-dosa kita. Di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih, bagi setiap orang yang bersedia datang kepadanya dengan segala kerendahan hati, Ia akan memberikan anugerah bagi kita, anugerah pengampunan. Dan inilah berita anugerah bagi kita semua yang akan kita dasarkan dari Matius pasalnya yang ke-5, ayat 45. Demikian firman Tuhan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Mari bersama dengan penuh keyakinan kita menaikkan pujian perubahan besar.
Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang jelas sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Saudara yang terkasih, kini saatnya bagi kita semua untuk bersatu di dalam doa. Kita akan membawa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, saat ini Tuhan kami datang kepadamu, kami membawa pergumulan-pergumulan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini Engkau berikan kesempatan untuk dapat mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit yang mereka tanggung. Baik mereka yang sakit oleh karena terpapar virus COVID-19 ataupun sakit penyakit yang lain. Berkati pengobatan yang dilakukan, makanan, minuman, berbagai upaya yang diupayakan Tuhan, kiranya dapat menjadi sarana bagi saudara-saudara kami ini untuk mendapatkan kesegaran tubuh kembali. Demikian pula kami berdoa untuk anggota keluarga yang mendampingi mereka. Berkatilah ya Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam waktu-waktu ini mengalami kedukaan oleh karena ditinggal oleh orang-orang yang mereka kasihi. Kiranya Engkau Allah sumber penghiburan yang berkenan untuk memberikan kekuatan dan penghiburan kepada saudara-saudara kami ini. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, terlebih kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesendirian oleh karena ditinggal orang-orang yang dikasihi. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan kami ya Tuhan. Kami yang bergumul dalam kehidupan perekonomian yang terjadi akibat dampak dari pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan ketabahan kepada kami, serta ketekunan agar kami tidak kehilangan pengharapan dalam masa-masa sulit seperti sekarang. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang saat ini sedang menempuh studi mereka di bangku yang terendah sampai dengan bangku yang tertinggi. Mampukanlah saudara-saudara kami ini Tuhan agar dapat menjalani proses pendidikan melalui metode daring. Berkatilah mereka agar mereka dapat memiliki kreativitas dalam mengupayakan pendidikan bagi diri mereka sendiri dengan sebaik-baiknya. Demikian pula Tuhan, kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan dari saudara kami yang saat ini memiliki pengharapan untuk mendapatkan pasangan hidup, memiliki pengharapan untuk memiliki keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, atau pekerjaan, atau pengharapan-pengharapan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga-keluarga yang sekarang ini sedang bergumul dengan persoalan komunikasi di dalam keluarga mereka. Mereka yang kekeringan kasih sayang atau cinta kasih. Mampukanlah setiap kami untuk dapat memulai lebih dahulu suatu hubungan yang baik. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada, khususnya GKJ Joglo Tuhan. Kiranya kami dalam segala keterbatasan kami ini tetap dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami untuk memelihara anak-anak yang Engkau titipkan, Engkau percayakan kepada gerejamu. Berkati seluruh anggota majelis, baik penatua, diaken ataupun pendeta, agar kami dapat bersatu padu bersama-sama dengan komisi, tim bebadan dan juga segenap jemaat-Mu Tuhan, untuk dapat tetap melakukan pewartaan Injil, untuk juga tetap dapat memelihara kehidupan iman umat-Mu di sini. Kami berdoa ya Tuhan, untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kami. Di tengah situasi pandemi saat ini,
Kami memohon kepadamu, tambahkan hikmat kepada para pemimpin negeri ini, agar mereka memiliki roh yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa, memohonkan pengampunan untuk orang-orang yang dengan sengaja melukai atau menekan orang lain untuk kepentingan diri mereka sendiri. Kiranya Engkau juga berikan kesadaran kepada mereka. Dan lebih daripada itu Tuhan, pakai kami pula anak-anak-Mu yang Engkau percaya untuk dapat berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat, agar kami boleh berperan sesuai dengan tugas panggilan kami di tengah-tengah dunia. Ya Bapa, kami menyerahkan segala seru dan doa kami ini ke dalam kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan akan kita kumpulkan dengan berdasar pada firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat kita sampaikan dengan cara seperti tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah keluarga yang dibagikan melalui WhatsApp grup wilayah. Marilah kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 149, bait 1 dan 2, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan ini dengan doa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, terima kasih atas hidup yang Tuhan berikan, serta berkat yang tiada dapat kami hitung di dalam kehidupan ini. Saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dengan memberikan persembahan yang tidak seberapa nilainya dari apa yang kami terima dari-Mu ya Tuhan. Mampukan kami dalam mengelola persembahan ini dan menggunakannya dengan baik untuk bersaksi dan memperluas kerajaan-Mu. Terimalah ya Bapa persembahan ini, dan sebentar lagi kami hendak menerima firman Tuhan sebagai petunjuk hidup yang akan disampaikan hamba-Mu Pendeta Ibu Maria Sri Hartati. Bukalah telinga, hati, dan pikiran kami untuk mendengar, menerima, dan melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami mohonkan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita. Saya mengundang jemaat yang berada di rumah untuk bersama-sama membuka di dalam Injil Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata,
Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka juga mempunyai beberapa ikan, dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kesehariannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat ini hendak mengingatkan kita semua bahwa Tuhan adalah Tuhan yang senantiasa memperhatikan umat-Nya. Ia memelihara kehidupan setiap orang yang sungguh-sungguh mau datang kepadanya, mau dekat kepadanya. Tuhan akan memperhatikan kehidupannya. Jika makanan adalah sumber kekuatan dan penunjang kehidupan kita, maka semua orang diberi makan oleh Tuhan agar ia memperoleh kekuatan dan juga hidup. Keyakinan bahwa Tuhan memberi semua orang makan, ini dapat kita lihat dalam mujizat yang dicatat di dalam perikop bacaan kita saat ini. Perikop kita bertutur tentang mujizat Yesus memberi makan 4.000 orang. 4.000 orang adalah 4.000 orang laki-laki. Itu berarti belum termasuk anak-anak dan juga para perempuan. Artinya jumlahnya tentu lebih banyak daripada 4.000. Sebelumnya saudara-saudara, di dalam Markus pasal 6 ayat 32 sampai dengan 44, dituturkan pula di sana Yesus memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang sekali lagi yang tercatat adalah 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Tentu jumlahnya lebih besar daripada 5.000. Kedua kisah mujizat ini saudara-saudara memiliki kemiripan, sehingga ada sebagian penafsir yang mengatakan bahwa sesungguhnya dua kisah ini adalah satu peristiwa yang diceritakan ulang oleh penulis Injil Markus. Namun jika kita merujuk di dalam Markus pasal yang ke-8 ayat 18 sampai dengan 21, jelas dituliskan di sana bahwa kedua mujizat tersebut adalah dua peristiwa yang berbeda. Nah, jika kita melihat perbedaan antara kedua peristiwa itu, maka kita akan tahu atau kita akan melihat satu titik bahwa kedua peristiwa itu, peristiwa mujizat itu menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan memberi makan semua orang. Apapun latar belakangnya, Tuhan memelihara, Tuhan berbelas kasih kepada semua orang. Dan oleh karena belas kasihnya itu, oleh karena pemeliharaannya itu, maka ia memberi makan semua orang. Mengapa demikian saudara-saudara?
Perbedaannya apa sehingga kita bisa sampai pada kesimpulan tersebut? Saudara-saudara, mujizat Yesus memberi makan 4.000 orang ini dilakukan terhadap orang-orang di kalangan bukan Yahudi. Mereka orang-orang yang sering disebut dengan orang-orang kafir. Namun orang-orang yang bukan Yahudi ini, orang-orang yang disebut kafir ini, mereka mendengar kisah tentang Yesus. Mereka tertarik dengan Yesus, lalu mereka mengikuti kemanapun Yesus pergi. Mereka ingin dekat dengan Yesus, ingin mendengarkan pengajaran-pengajarannya. Sedangkan saudara-saudara, mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang ini dilakukan terhadap orang-orang di kalangan Yahudi. Pada mereka, Yesus melakukan satu mujizat, memberi makan mereka, mengenyangkan mereka dengan 5 roti dan 2 ikan. Dalam kedua peristiwa mujizat tersebut, saudara-saudara, semua orang menjadi kenyang. Bahkan bukan hanya kenyang saja, tapi mereka berkelimpahan dengan berkat. Bersisa, roti itu bersisa, berbakul-bakul banyaknya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan persediaan yang minim, Tuhan dapat mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Yesus mengenyangkan mereka. Orang banyak dalam kisah mujizat ini tidak hanya kenyang oleh makanan dalam arti secara harafiah, yaitu roti. Namun mereka juga kenyang oleh makanan rohani berupa firman Tuhan. Hal ini saudara-saudara merupakan satu kesaksian Injil yang tidak dapat kita bantah. Apalagi kalau kita melihat di dalam kisah-kisah perjanjian lama, kita akan melihat beberapa peristiwa yang meneguhkan kita atau meyakinkan kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan Sang Pemelihara. Ia memelihara kehidupan umatnya dengan sangat nyata, yaitu melalui makanan. Contohnya misalnya saudara-saudara, di dalam Keluaran pasal 16, di sana kita menyaksikan bagaimana Tuhan memberi makan kepada bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan ke tanah perjanjian dengan mengirimkan roti mana yang turun dari sorga. Atau misalnya ketika di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 42 dan sampai dengan 44, di mana Tuhan memakai Nabi Elisa untuk mengenyangkan 100 orang dengan 20 roti jelai. Jadi saudara-saudara, dengan kisah-kisah itu maka kita diteguhkan bahwa Allah adalah Allah yang memelihara kehidupan umatnya. Tentu juga kehidupan kita semua. Tuhan memelihara kehidupan kita dengan sangat sederhana, mencukupkan apa yang kita perlukan, sehingga kita dapat memperoleh kehidupan sampai dengan saat ini. Nah, persoalannya saudara-saudara timbul ketika kita berjumpa dengan situasi-situasi sulit, yang seringkali situasi sulit itu membuat kita lebih fokus pada situasi sulit itu daripada berfokus kepada kuasa Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kita lupa bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang senantiasa memperhatikan kehidupan umatnya dan akan memberikan kecukupan kepada umatnya. Ini seperti apa yang kita lihat atau yang terjadi pada para murid di dalam Markus pasal 8 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudara, secara fisik para murid ini sangat dekat dengan Yesus. Mereka ada secara fisik bersama-sama dengan Yesus. Mereka adalah orang-orang di lingkaran pertama Yesus, yang setiap hari sepanjang hari mereka ada dengan Tuhannya, dengan Yesus. Namun saudara-saudara, pada saat yang sama mereka juga lupa siapa Yesus. Mereka lupa bahwa Yesus sanggup membuat mujizat, mengenyangkan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudara, di dalam Markus pasal 8 ayat 2 dan 3, di situ kita baca bahwa sesungguhnya Yesus berkata kepada para murid, ia hanya mengungkapkan rasa belas kasihannya kepada orang banyak yang mengikutinya. Mereka sudah ada bersama-sama dengan Yesus, ya orang banyak itu,
Mereka yang bukan orang Yahudi itu ada bersama dengan Yesus dan rombongan. Dikatakan sudah 3 hari lamanya mereka bersama dengan Yesus. Mereka tidak punya makanan dan mereka saat itu berada di tempat yang sunyi, jauh dari pemukiman, jauh dari pusat pembelanjaan di mana mereka bisa membeli makanan sebagai sumber kekuatan tubuh mereka. Sehingga saudara-saudara, tidak mungkin juga Yesus meminta kepada orang-orang itu yang sedang lapar itu untuk pulang karena mereka tidak memiliki energi. Jika kita mencermati bacaan kita, saudara-saudara, sesungguhnya Yesus juga tidak memberi satu perintah kepada murid. Yesus hanya mengungkapkan apa yang dirasakannya, bahwa timbul belas kasihan dalam hatinya ketika melihat orang banyak itu kelaparan. Tetapi saudara-saudara, respons para murid seolah mereka mengantisipasi perintah yang mungkin diberikan oleh Yesus. Alih-alih mereka bertanya, apa yang dapat kami lakukan pada mereka, Tuhan? Tapi mereka, para murid itu justru berkata, bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Padahal saudara-saudara, belum lama terjadi, mereka menyaksikan dengan mata kepala mereka sendiri mujizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Yang mereka ingat bukan mujizatnya, tetapi kesulitan yang mereka hadapi. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita juga seperti para murid. Kita berada dekat dengan Allah, namun pada saat yang sama, seringkali kita juga lupa bahwa Allah adalah Allah Sang Pemelihara. Kita menjalani ritual keagamaan, namun pada saat yang sama ketika kita menghadapi kesulitan, kita menjadi tidak benar-benar mengenalnya. Kita berdoa, kita mengucapkan pengakuan bahwa Allah berkuasa atas alam semesta, bahwa Tuhan mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan. Tapi sebetulnya, sesungguhnya perlu kita tanyakan, apakah sungguh kita mengakui hal tersebut? Seringkali saudara-saudara, justru yang terjadi, yang kita ingat adalah persoalan-persoalan yang kita hadapi. Lalu kita lupa bahwa di masa-masa yang lalu kehidupan kita, Tuhan itu sudah memelihara hidup kita. Kita lupa akan pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan, perbuatan baik Tuhan dalam kehidupan kita melalui orang-orang di sekitar kita. Itulah yang seringkali menjadikan kita sulit untuk melihat bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita. Rasanya saudara-saudara, kita perlu bercermin pada para murid. Para murid menjadi satu pengingat bagi kita semua agar kita lebih berfokus kepada Tuhan Sang Pemelihara hidup ketimbang kepada persoalan-persoalan hidup kita, agar kita punya pengharapan, agar kita dapat sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus yang sebentar lagi akan kita terima ini merupakan wujud pemeliharaan Tuhan atas kehidupan iman kita. Perjamuan kudus ini juga mengingatkan kita semua akan tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan bagi penebusan dosa kita. Perjamuan kudus merupakan wujud upaya kita untuk menghadirkan kembali peristiwa pada masa lampau dengan tujuan agar kita senantiasa ingat akan karya penebusan Yesus di kayu salib. Roti dan air anggur atau materi pengganti lainnya yang kita gunakan di dalam perjamuan kudus saat ini menjadi simbol bahwa Tuhan memberikan makan bagi kita semua. Dengan demikian saudara-saudara, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.
Saudara-saudara, paduan suara musikanto akan menaikkan pujian bagi Allah dengan judul Terima Berkat Allah. Saudara yang terkasih, sakramen perjamuan adalah sarana pemeliharaan iman. Pelayanan sakramen perjamuan dilaksanakan berdasarkan perintah Tuhan Yesus sendiri, yaitu pada malam menjelang Ia disalibkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada para murid sabdanya, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan,
mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sebagai sarana pemeliharaan iman, sakramen perjamuan mengandung maksud roti dan anggur serta makanan dan minuman yang dikhususkan sebagai sarana perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Dan yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Saudara, Yesus menggunakan unsur roti dan anggur dalam perjamuan, karena keduanya merupakan makanan dan minuman pokok masyarakat dalam konteks di mana Yesus dan para murid hidup waktu itu. Roti dan anggur memberikan kekuatan dan menopang kehidupan. Penggunaan makanan dan minuman pokok ini menyimbolkan bahwa firman yang mewujud dalam Yesus Kristus adalah makanan dan minuman pokok bagi rohani kita. Dengan demikian saudara, yang paling penting dalam perjamuan kudus bukanlah apa yang kita makan atau apa yang kita minum, melainkan bagaimana sikap batin kita ketika mengikuti perjamuan kudus. Oleh karena itu, selain roti dan air anggur, maka kita juga dapat menggunakan makanan dan minuman lain yang merupakan makanan pokok dalam hidup kita sehari-hari, yang juga menjadi sumber kekuatan dan menopang hidup kita. Saudara, sebelum kita menerima sakramen perjamuan, mari kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya? Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Dan yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Saudara, selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan perintah Tuhan Allah. Saya mengajak kita semua untuk memohon pertolongan Tuhan sebelum kita bersama-sama menerima sakramen perjamuan. Mari bersama kita berdoa. Ya Allah, kami hendak menerima makanan dan minuman rohani ini sebagai tanda persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Makanan dan minuman di hadapan kami juga merupakan simbol bahwa firman-Mu lah yang menjadi makanan dan minuman pokok bagi kehidupan iman kami. Kiranya Engkau berkenan menjadikannya sebagai sarana pemeliharaan iman bagi kami. Ajarilah kami untuk selalu taat kepadamu serta setia sampai akhir, hingga tiba saatnya kerajaan-Mu Engkau nyatakan di atas bumi sebagaimana di dalam sorga. Amin. Saudara, sabda Yesus di dalam Matius 11 ayat 28 demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk mengarahkan hati kepada perjamuan kudus dan datang kepadanya dengan rasa takut dan hormat.
Mari kita menyiapkan hati kita. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu lah pemasuknya, ku datang Tuhan padamu. Terombang ambing berkeluh, gentar di kancah kemelut. Ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, makanan dan minuman yang ada di hadapan kita mengingatkan kita akan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Persekutuan dengan Allah, Sang Sumber kehidupan, akan memberikan kekuatan kepada kita. Makanan yang dipecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mengundang saudara-saudara yang saat ini berada di rumah untuk dapat membagikan makanan atau roti sebagai lambang tubuh Tuhan kita, Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat roti lambang tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah dan makanlah. Jemaat yang terkasih, air anggur yang mengalir ini mengingatkan kita akan darah Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mempersilahkan saudara-saudara sekalian untuk dapat membagikan air anggur atau materi yang lain sebagai lambang dari darah Tuhan kita, Yesus Kristus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita angkat air yang mengingatkan kita akan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah dan minumlah. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur dan memuliakan Tuhan yang telah memberi anugerah sakramen perjamuan ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Ia berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah karena kita telah memperoleh pemeliharaan iman melalui perjamuan kudus. Kini marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan perjamuan kudus akan kita peruntukkan bagi program Sisters Church. Bagi saudara-saudara yang hendak mempersembahkan persembahan perjamuan kudus melalui transfer, saudara-saudara dapat membubuhkan angka 1 pada digit terakhir persembahan. Mari bersama kita menaikkan pujian bagi Yesus kuserahkan untuk mengiringi persembahan kita. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita membawa persembahan kita di dalam doa dan kita akan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami mengucap syukur karena Engkau memperkenankan kami untuk dapat menerima sakramen perjamuan sekalipun di dalam keterbatasan kami. Tapi kami yakin dan percaya kami pun memperoleh berkat sebagaimana Engkau janjikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk program Sister Church. Kiranya Tuhan, program ini dapat memberkati saudara-saudara kami yang memerlukan. Kami akan menaikkan doa Bapa kami sebagai penutup doa syukur kami ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya yang akan memampukan saudara untuk melakukan firman-Nya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus berkemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah hari Minggu telah usai. Marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah setempat. Kiranya Tuhan menguatkan kita semua. Selamat hari Minggu.